baru-baru ini tersangka kasus kopi sianida Jessica Wongso akhirnya dibebaskan setelah sebuah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso ditayangkan di Netflix dan membuat masyarakat yang dulu percaya banget kalau memang Jessica Wongso adalah pelaku penghilangan nyawa Mirna, tiba-tiba berbalik arah dan mengharapkan keadilan bagi Jessica Wongso yang dianggap menjadi kambing hitam korban salah tangkap. Nah, ternyata di Jepang juga sedang heboh tentang sebuah film dokumenter karya Masahiro Nimura yang berjudul Mami yang mengangkat kembali kasus yang telah terjadi 26 tahun silam di kota Wakayama, Jepang. Kasus ini sempat menghebohkan masyarakat Jepang dan dikenal dengan insiden Kari Wakayama. Insiden tersebut terjadi pada festival musim panas di prefektur Wakayama, di mana kari dan nasi yang disajikan telah terkontaminasi dengan zat beracun sehingga membuat 67 orang keracunan dan 4 orang diantaranya meninggal dunia. Film dokumenter ini menampilkan wawancara ekstensif dengan putra sulung Masumi Hayashi yang diduga dan didakwa sebagai pelaku yang telah meracuni kari tersebut. Dalam dokumenter ini, Nimura menggambarkan bahwa Masumi yang dijatuhi hukuman mati sebenarnya tidak bersalah dan terdapat kurangnya bukti serta terdapat banyak kejanggalan dalam kasus ini. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Hari itu tanggal 25 Juli tahun 1998, di daerah Sonobe, kota Wakayama, akan diadakan sebuah festival musim panas yang memang sudah menjadi acara tahunan sejak tahun 1992. Nah, sesuai dengan hasil pertemuan kelompok lingkungan, masakan yang akan disediakan pada festival musim panas tahun itu adalah kari dan oden. Dari pagi-pagi jam 8.30, para perempuan tuh udah berkumpul di garasi rumah salah satu penduduk yang digunakan untuk memasak makanan yang akan disajikan pada festival musim panas tahun itu. Setelah selesai memasak, masing-masing ketua kelompok bergantian berjaga selama 1 jam, mulai dari pukul 12 hingga 18 ketika festival musim panas dimulai untuk mencegah anak-anak menjatuhkan pot makanan mereka. Saat itu, Masumi Hayashi termasuk salah satu ketua kelompok di lingkungan mereka. Dia sempat berkata kepada salah satu residen, sebut saja namanya A, bahwa pada pagi harinya itu dia tidak bisa ikut dalam kegiatan memasak karena dia akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada pukul 6.30 hingga 8.30 pagi. Tapi Masumi berjanji bahwa dia akan datang pukul 12 siang dan dia akan berjaga hingga jam 1 siang. Nah, sesuai dengan omongannya, Masumi akhirnya datang pukul 12 siang, tapi waktu itu sempat terjadi sedikit percekcokan mulut antara Masumi dan si A sehingga membuat suasana menjadi canggung. Pada saat itu Masumi sempat meninggalkan garasi dan dia berjalan berkeliling, dan pada saat yang sama itu ibu-ibu lainnya juga kembali ke rumah masing-masing. Jadi pada saat itu hanya tinggal si A yang berjaga di sekitar pot kari. Nah, waktu dia sendirian, di situ dia mulai berpikir, kayaknya gue udah terlalu kasar deh sama Masumi. Lalu si A ini berencana untuk memperbaiki keadaan. Sekitar 10 menit setelah Masumi berkeliling, akhirnya dia kembali ke garasi. Melihat si Masumi udah kembali, si A kemudian mencoba untuk memulai percakapan basa-basi dengan Masumi. Tapi sayangnya waktu itu Masumi tuh seolah-olah tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh si A dan dia tidak menanggapi sama sekali perkataannya si A. Nah, karena si A merasa canggung dengan situasi tersebut, akhirnya pada pukul 12.20, si A itu minta izin untuk pulang karena dia mau menyiapkan makanan untuk suaminya. Ya udah, sama si Masumi ya diizinin, silakan pulang gitu. Dan selama 40 menit berikutnya, Masumi berjaga sendirian di garasi tersebut. Akhirnya malam pun tiba dan festival musim panas yang diadakan oleh Asosiasi Lingkungan ke-14 Sonobe, Kota Wakayama di kawasan perumahan baru di distrik Sonobe akhirnya dimulai. Namun, acara yang seharusnya membawa kegembiraan mendadak dipenuhi dengan orang-orang yang mengeluh sakit perut dan juga mual-mual. Sebanyak 67 orang, termaksud diantaranya adalah 30 anak di bawah umur, dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap kari yang disajikan di acara festival musim panas Wakayama, dan dari 67 korban yang mengalami gejala keracunan, 4 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Keempat korban tersebut adalah Takatoshi Taninaka yang berusia 64 tahun
yang menjabat sebagai ketua RT, dan wakilnya Takaaki Tanaka yang berusia 53 tahun, Hirotaka Hayashi yang berusia 10 tahun, dan Miyoki Tori yang berusia 16 tahun. Kejadian itu pun segera diselidiki oleh pihak yang berwenang. Polisi Prefektur Wakayama dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Wakayama sempat menduga bahwa ini hanya merupakan insiden keracunan makanan massal. Namun, setelah Laboratorium Ilmu Forensik Polisi Prefektur Wakayama melakukan uji terhadap muntahan korban dan juga sisa kari di dalam wadah, ditemukan adanya reaksi sianida sehingga dikatakan bahwa ini merupakan aksi penghilangan nyawa tanpa pandang bulu dengan mencampurkan zat beracun ke dalam makanan. Dari hasil otopsi terhadap jasad Takatoshi menunjukkan adanya sianida dalam darah dan jantung serta isi perutnya. Namun pada ketiga korban meninggal lainnya tidak ditemukan sianida, namun terdeteksi arsenik pada isi perut dan juga muntahan mereka. Sehingga diumumkanlah bahwa penyebab kematian dari keempat orang tersebut adalah akibat adanya racun arsenik yang tercampur dalam kari yang mereka konsumsi. Dengan cepat, polisi menetapkan Masumi Hayashi yang saat itu berusia 37 tahun sebagai tersangka utamanya. Karena pada saat itu ada salah seorang saksi yang melihat Masumi memasukkan sesuatu ke dalam panci kari. Selain itu, Masumi juga memiliki akses ke arsenik karena suaminya adalah mantan pengusaha pembasmi serangga. Sekarang mari kita mengenal lebih jauh siapa Masumi Hayashi. Masumi Hayashi lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1961 di Prefektur Wakayama. Dia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dan dia merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga mereka. Ayahnya adalah orang yang sederhana dan ibunya adalah orang yang ramah dan juga rajin bekerja sebagai agen asuransi. Waktu kecil, Masumi digambarkan sebagai anak yang lucu dan juga ceria. Meskipun orang tuanya sibuk dan jarang bermain dengan Masumi, tapi sebenarnya bisa dikatakan masa kecil dia itu sangat bahagia. Apalagi karena kerja keras orang tuanya, Masumi itu sebenarnya hidup berkecukupan, malah bisa dibilang hidup di atas rata-rata di wilayahnya. Sejak kecil, Masumi itu dikatakan benci sekali dengan kekalahan. Bahkan sampai masa remajanya, kepribadiannya yang tidak suka kalah itu semakin kuat. Meskipun dia biasanya tersenyum dan juga tenang, namun ketika dia marah, Masumi akan menjadi histeris dan juga tidak terkendali. Setelah lulus SMA, Masumi masuk ke sekolah perawat dan di tahun kedua di universitas ketika dia berusia 19 tahun, Masumi bertemu dengan Kenji yang kelak akan menjadi suaminya. Nah, semasa kuliah itu Masumi tinggal di asrama sekolah perawat. Tetapi Masumi tidak suka dengan aturan asrama yang ketat dan dia tidak ingin hidup terkekang. Dia itu ingin sekali mendapatkan kebebasan. Masumi akhirnya menikah dengan Kenji pada usia 22 tahun setelah dia lulus sekolah perawat di tahun 1983. Suami Masumi yang bernama Kenji Hayashi lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1945 di Sonobe. Saat itu Kenji berprofesi sebagai seorang presiden dari sebuah perusahaan pembasmi rayap. Meskipun dia sudah menikah, dia kerap datang dan menjemput Masumi menggunakan mobil mewah dan juga suka memberikan hadiah-hadiah mahal pada Masumi, seperti kalung seharga 200.000 yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kenji diketahui juga adalah seorang penjudi dan terkadang dia menghasilkan uang yang sangat banyak sampai jutaan yen. Dan bagi Masumi yang ketika itu masih sangat muda, uang segitu adalah jumlah yang besar yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Lambat laun akhirnya Masumi menjadi tertarik kepada Kenji. Kenji pun akhirnya menceraikan istrinya dan menikah dengan Masumi. Dan ini merupakan pernikahan ketiga Kenji. Namun, dengan cepat sifat asli Kenji itu terlihat. Di resepsi pernikahan mereka, Kenji menampar Masumi hanya karena sebuah kesalahpahaman. Setelah menikah, Kenji dan Masumi tinggal di sebuah apartemen 3 kamar dengan harga sewa 30.000 yen. Lalu setahun setelah mereka menikah, yaitu pada tahun 1984, mereka akhirnya membeli sebuah rumah seharga 35 juta yen atau sekitar 3,7 miliar rupiah dengan mengambil pinjaman bank. Putri pertama mereka juga lahir pada tahun tersebut dan tahun berikutnya mereka mendapatkan putri kedua.
Semasa kehidupan pernikahannya, Masumi bekerja sebagai pelayan dan juga penjual kosmetik. Dan dia juga melakukan berbagai penipuan asuransi sehingga dia berhasil memperoleh uang dalam jumlah yang sangat besar. Pada tahun 1995, Masumi membeli rumah di distrik Sonobe seharga 70 juta yen atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Lalu pada bulan Oktober tahun 1995, Ibu Masumi meninggal karena pendarahan otak akibat leukemia akut di usia 67 tahun. Dan Masumi menerima uang asuransi sebesar 140 juta yen atau sekitar 14,9 miliar rupiah. Dan pada bulan Februari tahun 1998, Masumi menandatangani kontrak untuk membeli lantai atas sebuah kondominium resort mewah. Sejak menikah dengan Kenji, Masumi mengenal uang dalam jumlah besar. Dan sejak itu dia makin dan makin tergila-gila dengan yang namanya uang. Masumi terus membeli properti dengan uang hasil penipuan asuransi dan dia hidup dalam kemegahan. Masumi yang sejak kecil tinggal di desa nelayan dan asrama perawat dan sangat menginginkan kebebasan, semula tertarik kepada Kenji yang terlihat seperti pria kuat dan kaya raya. Namun karena kegemarannya bermain judi, lambat laun Kenji kehilangan pekerjaannya dan akhirnya dia gulung tikar. Masumi akhirnya jadi benci sama suaminya yang jauh lebih tua daripada dia. Dia merasa Kenji itu udah nggak berguna lagi. Karena sejak suaminya itu gulung tikar, mereka hidup dari uang yang dihasilkan oleh Masumi dari penipuan asuransi yang dilakukannya. Sekarang mari kita kembali menyimak apa yang terjadi pada insiden Kari Wakayama di tahun 1998. 3 bulan setelah kejadian naas tersebut, yaitu tepatnya pada tanggal 4 Oktober tahun 1998, ketika liputan media memanas dan kecurigaan terhadap Masumi dan juga Kenji memuncak, pasangan itu akhirnya ditangkap dengan tuduhan percobaan penghilangan nyawa dan penipuan asuransi. Tanggal 26 Oktober, Masumi kembali ditangkap atas tuduhan terpisah, yaitu percobaan penghilangan nyawa dan penipuan asuransi lainnya. Lalu pada tanggal 18 November, Masumi kembali ditangkap karena dicurigai melakukan percobaan penghilangan nyawa terhadap suaminya sendiri. Pada tanggal 9 Desember, Masumi ditangkap kembali atas tuduhan penghilangan nyawa dan percobaan penghilangan nyawa dengan mencampurkan racun arsenik ke dalam panci kari. Meskipun demikian, si Masumi Hayashi ini terus-terusan menyangkal dan dia berkata bahwa dia bukanlah pelaku yang mencampurkan arsenik ke dalam panci kari di festival musim panas Wakayama. Namun meskipun dia terus-terusan menyangkal, Masumi tetap ditangkap karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, karena racun arsenik yang memiliki komposisi yang sama dengan yang dicampur ke dalam kari juga ditemukan di rumah Masumi. Yang kedua, konsentrasi arsenik juga terdeteksi pada rambut Masumi di hari tersebut. Yang ketiga, pada hari itu hanya Masumi yang memiliki kesempatan secara diam-diam untuk mencampurkan arsenik ke dalam panci kari tersebut. Lalu yang keempat, sebelum insiden kari itu terjadi, Masumi telah melakukan banyak penghilangan nyawa menggunakan arsenik dan juga obat tidur. Jadi nih guys, Masumi itu dikatakan sudah pernah menggunakan arsenik dengan mencampurkannya ke dalam makanan sebanyak 4 kali dengan tujuan untuk mendapatkan uang asuransi. Namun tidak ada satupun dari kasus tersebut yang ketahuan sebelum insiden Kari Wakayama ini terjadi. Pihak berwenang mengatakan bahwa sebelum insiden keracunan kari, Masumi telah melakukan berbagai kejahatan selama bertahun-tahun, termaksud percobaan penghilangan nyawa terkait dengan penipuan asuransi, dan mereka menyimpulkan bahwa kecenderungan kriminal telah mengakar dalam diri Masumi. Meskipun demikian, sebenarnya tidak ada bukti langsung yang mendukung keterlibatan Masumi dalam kejahatan tersebut. Sidang pertama Masumi dilaksanakan sebanyak 95 kali dan berlangsung kurang lebih 3 tahun 7 bulan. Dan akhirnya pada tanggal 11 Desember tahun 2002, Masumi dinyatakan bersalah atas insiden keracunan massal Kari Wakayama, 3 dakwaan percobaan penghilangan nyawa demi uang asuransi, serta 4 dakwaan penipuan asuransi, dan Masumi dijatuhi hukuman mati atas semua dakwaan tersebut. Sedangkan Kenji, yang didakwa sebagai kaki tangan dalam 3 kasus penipuan asuransi, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara di Pengadilan Distrik Wakayama
pada tanggal 20 Oktober tahun 2000. Nah, si Kenji ini sama sekali tidak mengajukan banding. Dia menerima dan menjalani hukumannya di penjara Shiga, dan dia dibebaskan pada tanggal 7 Juni tahun 2005. Sedangkan Masumi sempat mengajukan banding, dan sidang banding pertamanya diadakan di Pengadilan Tinggi Osaka pada tanggal 20 April tahun 2004, dan dari 12 persidangan, akhirnya pada tanggal 28 Juni tahun 2005, tercapailah kesimpulan bahwa pengadilan menguatkan putusan tingkat pertama. Karena tidak puas dengan hasil sidang, pengacara Masumi kembali mengajukan banding pada hari yang sama ke Mahkamah Agung, dan lagi-lagi putusan tersebut diperkuat pada tanggal 21 April tahun 2009. Lalu, Masumi kembali mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung pada tanggal 30 April tahun 2009, namun lagi-lagi hasilnya tetap saja sama. Pada tanggal 19 Mei tahun 2009, hukuman mati terhadap Masumi Hayashi dikukuhkan. Masumi Hayashi menjadi wanita ke-11 yang dipidana mati di Jepang pasca perang. Nah, sebenarnya selain insiden Kari Wakayama, Masumi ini juga sudah melakukan banyak kejahatan. Totalnya ada 19 kasus, di mana 7 kasus menggunakan arsenik dan 12 kasus menggunakan obat tidur. Berikut adalah contoh kejahatan yang pernah dilakukan oleh Masami. Pada tanggal 18 Mei tahun 1993, sekitar jam 12 siang, Kenji terjatuh di lantai 2 sebuah penginapan di kota Arita, Prefektur Wakayama, dan mengalami patah lutut kanan. Masumi yang melihat kesempatan menggunakan musibah ini untuk menipu asuransi. Dia bersekongkol dengan Kenji dan memalsukan kecelakaan motor sehingga mereka mendapatkan 20,52 juta yen atau sebesar 2,1 miliar rupiah sebagai uang asuransi kecelakaan. Lalu pada tanggal 18 Februari tahun 1996, Masumi menderita luka bakar di kedua kakinya. Lagi-lagi, Masumi melihat ini sebagai kesempatan untuk melakukan penipuan asuransi. Dia dan Kenji bersekongkol dan melakukan penipuan sebesar 4,59 juta yen atau sekitar 480 juta rupiah untuk tunjangan rumah sakit. Pada tanggal 6 Februari tahun 1997, sekitar jam 1 siang, Masumi memaksa Kenji yang baru pulang dari rumah sakit untuk menyantap kuzuyu atau minuman teh Jepang yang sudah dicampur arsenik oleh Masumi. Pada saat itu, Masumi benar-benar menginginkan kematiannya Kenji supaya dia bisa menerima santunan kematian sebesar 154,8 juta yen atau sekitar 16 miliar rupiah. Tapi sayangnya rencana Masumi itu gagal karena Kenji tidak meninggal dunia. Nah, gara-gara dia minum kuzuyu yang sudah dicampurkan dengan arsenik tersebut, Kenji menderita sakit parah dan berada dalam keadaan kritis. Kenji akhirnya dirawat di rumah sakit, dan pada bulan November, Masumi dan Kenji berbohong dan mengatakan bahwa Kenji telah kehilangan kemampuan untuk menggunakan lengan dan juga kakinya. Sehingga mereka akhirnya menerima 100 juta yen atau sekitar 10 miliar rupiah untuk asuransi cacat parah. Pada tanggal 22 September tahun 1997, Masumi memaksa seorang kenalannya untuk memakan semangkuk daging sapi yang sudah dia campurkan dengan arsenik. Nah, pada saat itu Masumi berencana untuk mendapatkan tunjangan kematian sebesar 129,1 juta yen atau sekitar 13 miliar rupiah. Tapi lagi-lagi rencana itu gagal karena orang tersebut juga tidak meninggal dunia. Lalu pada bulan Oktober tahun 1996, Ibu Masumi meninggal dunia pada usia 67 tahun. Dan Masumi menerima pembayaran asuransi sebesar 140 juta yen atau sekitar 14,8 miliar rupiah. Selain itu, Masumi juga dikatakan telah berkali-kali menggunakan obat tidur untuk membuat kecelakaan kepada orang lain demi mendapatkan uang asuransinya. Namun, semua itu juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Mirisnya nih guys ya, kejadian ini tuh bukan hanya menyebabkan dampak buruk bagi para korban dan juga keluarga korban. Tapi kasus ini juga telah menghancurkan masa depan dari anak-anaknya Masumi sendiri. Masumi dan Kenji memiliki 4 orang anak. Dan pada saat kejadian itu, rumah mereka dikelilingi oleh media massa selama 24 jam setiap hari. Anak-anak Masumi jadinya tidak bisa keluar maupun pergi ke sekolah. Nah, putri sulungnya Masumi, sebut saja namanya R,
Saat itu dia berada di kelas 3 SMP dan akan mengikuti ujian masuk SMA. Si R ini membuat sebuah catatan di buku hariannya, di mana di sana dia membuat gambaran-gambaran mengenai media massa yang mengelilingi di sekitar rumahnya, seperti seseorang mengintip ke kotak surat dan juga melihat ke dalam rumah. Setelah kedua orang tuanya ditangkap, anak-anak Masumi ini akhirnya ditempatkan di panti asuhan. Dan di sana mereka dibully dan diintimidasi secara brutal. Masumi juga diberikan larangan untuk bertemu dengan keluarganya selama 7 tahun. Pada saat insiden Kari tersebut terjadi, si R itu kan sebenarnya masih remaja, dan dia sedang mengalami masa pemberontakan. Si R yang terkena dampak dari insiden ini berubah menjadi pribadi yang pemarah dan dia sering melakukan kekerasan kepada adik-adiknya. 7 tahun kemudian, R menikah pada usia 21 tahun dan melahirkan seorang putri yang kita sebut saja namanya K. Lalu 4 tahun kemudian, hukuman mati terhadap ibunya itu akhirnya dikukuhkan. R meminta keluarganya untuk memutuskan semua hubungan dengan ibu dan juga putra sulungnya Masumi, kita sebut saja Koji. Si R ini ternyata juga mengubah namanya dan dia menyembunyikan identitas aslinya. Tapi akhirnya R bercerai 8 tahun kemudian, dan dia menikah lagi pada tahun 2015 dan melahirkan seorang putri lagi. R yang saat itu berusia 37 tahun rutin mencabut giginya dengan tang dan menempelnya dengan selotip. Sebenarnya tidak dikatakan alasan kenapa si R ini melakukan hal seperti itu. Tapi kan terkadang orang-orang yang mengalami stres dan depresi itu memang suka menyakiti dirinya sendiri. Nah mungkin ini cara R untuk melampiaskan rasa depresi di dalam hatinya. Lalu pada tanggal 9 Juni, ketika Masumi mengajukan persidangan ulang, dia mendapatkan kabar duka cita yang berasal dari si R. Pada hari itu ada seseorang yang menelpon polisi dan polisi menemukan K, putrinya si R, yang saat itu sudah berusia 16 tahun, meninggal dengan memar dan luka di sekujur tubuhnya. Polisi menduga bahwa si K telah dianiaya oleh ibu dan juga ayah tirinya. Meskipun hal ini memang belum bisa dibuktikan. Lalu sekitar 2 jam kemudian, R mengendarai mobil dia yang berwarna merah cerah ke jembatan Bandara Kansai. Lalu dia keluar dari mobilnya dan melanjutkan berjalan sekitar 40 meter dengan menggendong putri keduanya yang saat itu berusia 4 tahun. Lalu si R dengan nekat lompat ke laut di bawah jembatan tersebut. Polisi yang baru tiba 40 menit kemudian menemukan R dan putrinya yang berusia 4 tahun itu telah meninggal dunia mengambang tertelungkup di lautan sekitar 1 km dari jembatan Bandara Kansai. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa R melakukan hal tersebut karena dia takut kalau kejahatannya terhadap putrinya yang bernama K itu diketahui, sehingga akhirnya dia mengambil tindakan nekat dan mengakhiri hidupnya sendiri. Masumi diberitahu tentang peristiwa menyedihkan yang menimpa putri sulungnya ini dari Koji, putra sulung Masumi yang juga satu-satunya keluarga yang masih terus mengunjunginya. Koji sendiri terus bersikeras bahwa ibunya ini tidak bersalah. Koji juga mengalami kehidupan yang berat, di mana dia selalu menyembunyikan identitas aslinya dari teman-teman dan juga dari tempat kerjanya. Koji dan ayahnya Kenji masih kerap berbicara kepada media dan menyatakan bahwa tuduhan terhadap keluarga mereka adalah tidak benar. Koji juga menyampaikan POV dari sudut pandangnya dan juga dari sudut pandang keluarganya dalam sebuah film dokumenter berjudul Mami yang ditayangkan pada tahun 2024 yang disutradarai oleh Masahiro Nimura. Kenji sendiri saat ini sudah berusia 79 tahun dan dia sempat mengalami pendarahan otak sehingga dia harus hidup dengan kursi roda. Meskipun demikian, dia masih sering tampil di media dan juga di YouTube untuk membicarakan kasus yang telah terjadi lebih dari 20 tahun silam. Saat ini sih netizen Jepang terbagi jadi dua kubu. Ada yang masih percaya, tapi ada juga yang ragu bahwa Masumi Hayashi adalah pelaku dari insiden Kari Wakayama. Selain karena tidak adanya bukti yang kuat, juga tidak ada saksi langsung, serta tidak ada motif yang menguatkan bahwa Masumi Hayashi adalah pelaku yang telah mencampur arsenik ke dalam kari pada festival musim panas di Sonobe, Wakayama. Namun pengadilan telah menjatuhi hukuman mati kepada Masumi Hayashi
Meskipun hingga saat ini hukuman itu tidak juga kunjung dilaksanakan. Ada netizen yang berteori bahwa jika memang Masumi adalah pelakunya, mengapa hukuman mati terhadapnya itu terus dipending? Apakah ini memang dikarenakan jaksa sendiri juga ragu kalau Masumi Hayashi memang pelakunya? Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian termaksud orang yang yakin kalau Masumi itu memang adalah pelakunya? Atau sebaliknya? Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.